Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen Dr. Ucup Darussalam STMT. Perkenalkan, nama saya Septian Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil jawaban dari UTS Metodologi Penelitian Teknologi dan Informasi. Soal yang pertama yaitu buatlah contoh topik penelitian yang menggambarkan aspek sebagai berikut. Pertama, masalah sistem. Remaja merupakan kelompok pengguna media sosial yang rentan terhadap kejahatan digital. Tanggung jawab keamanan ruang digital tidak saja berada pada penyedia layanan internet dan juga sistem digital, tetapi merupakan tanggung jawab para penggunanya. Sebab tanpa pengetahuan dan kesadaran untuk menjaga ruang digital masing-masing, maka akan mendatangkan kerugian bagi pengguna itu sendiri. Walaupun sistem keamanan teknologi digital terus dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital. Namun sampai saat ini, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keamanan digital terus meningkat. Penggunaan kata sandi merupakan metode pengamanan pada layar aplikasi yang telah umum dan akan tetap digunakan hingga saat ini. Berbagai teknik kriptografi untuk memperoleh komunikasi kata sandi yang tangguh telah banyak diterapkan dan diimplementasikan. Bahkan memadukan kata sandi dengan sistem uji Turing otomatis untuk membedakan apakah pengguna adalah mesin atau manusia. Itu yang sering disebut CAPTCHA. Akan tetapi keamanan data dan informasi di ruang digital masih tetap menjadi masalah. Salah satu teknik keamanan digital yang menjanjikan tingkat keamanan digital yang tinggi adalah two-factor authentication atau yang disingkat TFA. Namun tingkat pemanfaatan fitur keamanan TFA masih rendah. Yang kedua, metode usulan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data di mana pengumpulan data menggunakan teknik survei dengan Google Form pada awal tahun 2022. Populasi yang digunakan adalah siswa SMA dan SMK di sebuah kabupaten. Dari populasi tersebut dilakukan sampling acak terhadap SMA dan SMK di wilayah timur, barat, selatan, dan juga utara. Pengolahan dan analisis datanya menggunakan bahasa pemrograman R, menggunakan teknik MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance untuk menganalisis pengaruh aktivitas online terhadap penggunaan TFA pada Facebook dan juga sosial media Instagram. Selanjutnya, outcome atau capaian. Dari hasil kuesioner yang diperoleh menggambarkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan fitur TFA pada media sosial didominasi oleh Facebook sebanyak 449 responden dan Instagram 212 seperti yang dilihat pada gambar. Facebook untuk penggunaan TFA-nya mencapai 68%, sementara Instagram hanya 32%. Tingginya penggunaan TFA pada Facebook menunjukkan bahwa platform tersebut paling banyak digunakan oleh para remaja untuk beraktivitas di media sosial, dan platform tersebut memiliki fitur dari semua aktivitas yang diukur. Dengan hasil tersebut, dapat dimaknai bahwa lebih dari 65% para remaja pengguna Facebook telah menyadari pentingnya menggunakan fitur-fitur yang menerapkan mekanisme TFA dan lebih dari 30% pada pengguna Instagram. Pengaruh lain disebabkan oleh karakteristik media sosial yang berbeda, di mana Facebook berbasis teks, sementara Instagram berbasis visual. Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh, sangat jelas terlihat bahwa para remaja telah memahami pentingnya penggunaan fitur TFA untuk melakukan pengamanan data. Di sisi lain, penggunaan fitur atau mekanisme tersebut bersifat paksaan, karena ketika kita melakukan aktivitas di media sosial, fitur tersebut sudah dilengkapi dengan mekanisme TFA. Sebagai contohnya, ketika kita melakukan aktivitas berbelanja online yang membutuhkan proses TFA agar supaya proses transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sampai selesai. Hal ini menjadikan aktivitas tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap fitur
TFA karena merupakan persyaratan dan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, jelaskan latar belakang topik yang diusulkan meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, urgensi masalah untuk diselesaikan. Keamanan digital semakin penting di era transformasi digital saat ini. Remaja yang sangat rentan karena termasuk pengguna internet pemula dan juga masih terpengaruh secara emosional. Kejahatan digital juga meningkat seperti pencurian data, penipuan, bullying di sosial media, dan juga berita hoax. Fitur TFA ini menjadi salah satu solusi keamanan yang wajib digunakan untuk melindungi akun media sosial. Untuk potensi pengembangan dan prospek sistem, TFA sudah diterapkan di platform-platform besar seperti pada Facebook dan juga Instagram. Dapat dikembangkan sebagai bagian literasi keamanan digital remaja yang akan menjadi dasar rekomendasi desain fitur keamanan sosial media yang lebih baik. Untuk kelemahan sistem existingnya, pengguna tidak selalu sadar fitur keamanan tersedia di platform yang mereka gunakan. Tidak semua aktivitas memperoleh perlindungan fitur TFA juga. Masih banyak insiden pembajakan akun media sosial remaja. Dan ada gap antara keberadaan fitur keamanan dan tingkat pemanfaatannya sendiri. Ketiga, jelaskan masalah penelitian yang meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan cara kerja sistem. Fitur Two-factor authentication tidak aktif otomatis, perlu inisiatif dari pengguna untuk mengaktifkannya. Fitur TFA hanya diterapkan pada beberapa aktivitas tertentu yang sifatnya dipaksakan, misalnya transaksi online. Untuk aktivitas yang menimbulkan berita hoax, merupakan aktivitas yang tidak secara langsung melibatkan mekanisme TFA ketika pengguna beraktivitas sehingga menjadi contohnya korban bullying atau korban hoax, tetapi hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aktivitas ini berpengaruh signifikan. Hal tersebut menunjukkan ada kesadaran dari para remaja untuk melindungi diri mereka di media sosial sehingga tidak menjadi korban hoax dan bullying, terutama di sosial media Facebook dan juga Instagram. Korban bullying dapat bersumber dari proses postingan teks, gambar, ataupun video yang dilakukan oleh pemilik akun yang kemudian akan mendapatkan komentar dari pengikut terhadap materi yang telah diposting. Proses tersebut sampai saat ini memang tidak menerapkan mekanisme TFA karena merupakan aktivitas yang cukup pribadi dalam contohnya dalam mengungkapkan pikiran masing-masing, pendapat, kreativitas, dan juga eksistensi pengguna yang merupakan aktivitas dasar dari penggunaan Facebook dan Instagram. Dan untuk fitur seperti postingan memang sepertinya tidak terlalu dibutuhkan penggunaan fitur TFA karena memang sifatnya ranahnya pribadi dan juga sebagai ekspresi diri masing-masing. Walaupun aktivitas ini tidak menerapkan mekanisme TFA, tetapi hasil menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan menandakan bahwa para remaja memiliki keinginan yang besar untuk melindungi ruang digital mereka agar supaya tidak menjadi korban bullying dan juga korban hoax. Dampak adanya kelemahan cara kerja sistem tentunya yaitu pertama pencurian data dan juga pembajakan akun sosial media yang masih sangat sering terjadi. Remaja menjadi rentan menjadi korban kejahatan digital. Kesadaran keamanan yang masih belum merata di semua jenis aktivitas media sosial ini menambahkan sering terjadinya kasus-kasus pencurian data dan juga pembajakan akun sosial media. Soal nomor 4, jelaskan tujuan yang mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuannya sendiri pertama menganalisis seberapa besar penggunaan fitur TFA ini di kalangan remaja pada sosial media Facebook dan Instagram.
Kedua, mengukur pengaruh aktivitas digital remaja terhadap penggunaan fitur TFA. Yang ketiga, memberikan rekomendasi peningkatan keamanan digital, terutama pada remaja. Soal nomor 5, jelaskan secara singkat metode usulan dalam menyelesaikan masalah. Untuk metode usulan dalam menyelesaikan masalahnya, ada beberapa tahap penyelesaian. Yang pertama, kita lakukan pengumpulan data, contohnya dengan melakukan survei melalui kuesioner online, tentunya dengan Google Form pada objek atau subjek yang akan diteliti pada kesempatan kali ini, yaitu pada siswa SMA atau SMK. Yang kedua, ada variabel bebasnya, yaitu contohnya seperti aktivitas belanja online, aktivitas yang menimbulkan berita hoax, dan juga menimbulkan bullying di sosmed. Untuk variabel terikatnya, penggunaan TFA pada Facebook dan Instagram. Analisis statistiknya yaitu menggunakan teknik MANOVA menggunakan bahasa R. Untuk validasi datanya, uji normalitasnya, dan juga homogenitasnya sebelum kita melakukan proses analisis. Untuk sumber penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian dengan judul analisis pola penggunaan fitur autentikasi dua faktor oleh para remaja di media sosial. Penulisnya yaitu Willem Musu, Syarifuddin Muhtamar, Afriyanto Palulu, Windayanti Pantendian, yang terbit tahun 2022 di Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.